Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati narasumber kita hari ini Bapak Dr. Ahmad Salihuddin MA, seluruh hadirin hadirat yang hadir di Zoom. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di pengajian LP2M YM Manado, pengajian seri ke-16. Hari ini tema kita, tema bedah hasil riset ya, bedah hasil riset dengan tema teologi kesehatan pesantren, strategi pesantren menghadapi COVID-19. Nah, pembicara kita, beliau adalah dosen tetap di Fakultas Usuluddin, kalau saya tidak salah, di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sekarang beliau ditugaskan menjadi Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga. Sehari-hari beliau tentu di Jogja, banyak menghabiskan waktu menulis, melakukan riset di bidang antropologi, kalau saya tidak salah, antropologi dan sosiologi agama ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tentu bedah hasil penelitian ini sebenarnya menarik untuk bisa kita lihat. Pertama, tentu di samping konten hasil risetnya juga mungkin bisa menjadi contoh ya, bisa untuk kita di lokal YM Manado. Kami ingin berupaya hasil-hasil riset nanti bisa juga dibukukan untuk lalu diterbitkan ya menjadi sebuah buku, begitu, menjadi sebuah buku referensi seperti yang dilakukan oleh Pak Dr. Ahmad Salihuddin dan kawan-kawan. Nah, itu juga mungkin bisa menjadi yang bisa kita contoh nanti di LP2M YM Manado. Nah, terkait soal kontennya, saya kira konten ini sangat menarik, tentu relevan dengan kondisi kita saat ini, terutama terkait dengan isu-isu atau wacana pendidikan Islam terkait dengan pesantren ya. Bagaimana eksistensi pesantren yang tentu sebagai lembaga pendidikan juga bisa disebut dengan lembaga pendidikan tradisional, meskipun sekarang ini ada lembaga pesantren sudah mengalami perubahan yang luar biasa ya, dari tradisional menjadi modern, menghadapi situasi kondisi pandemi ya, COVID-19. Apalagi kalau pesantrennya itu menggunakan sistem boarding school ya, atau asrama begitu, yang tentu di dalamnya ada banyak santri yang berkumpul. Nah, di hasil riset Pak Dr. Ahmad Salihuddin dan kawan-kawan ini, saya lihat ada 3 pesantren yang diteliti di Jogja. Ada 3 pesantren. Ingat saya ada pesantren Krapiak ya, Al-Munawwir, kemudian ada apalagi satu ini pesantren Al-Quran, ada satu lagi pesantren. Nanti mungkin bisa kita dijelaskan lebih jauh aspek-aspek konten dari teologi kesehatan pesantren ini. Karena tahun lalu seingat saya ada berita ada klaster penyebaran COVID juga di pesantren kan, ada klaster pesantren, terutama banyak sekali. Banyak, terutama di Madura kalau saya tidak salah, Jawa dan Madura itu ada klaster pesantren. Kalau di Sulawesi, seingat saya di Sulawesi Utara belum ada ya, entah kalau ada tapi disembunyikan. Dan yang pesertanya ini Pak Dr. Salihuddin, ada juga beberapa yang pembina pesantren dari pesantren PKP di Manado juga yang ikut bersama dengan kita. Nah, baik, mungkin kita beri kesempatan saja ke Pak Ahmad Salihuddin untuk memaparkan konten dari hasil penelitian beliau untuk bisa kita diskusikan bersama hari ini. Baik, kepada Pak Dr. Ahmad Salihuddin kami persilahkan yang hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku
wa ala kulli syai'in qadir. Sebentar saya harus saya izin share screen ya. Silakan Pak. Ini sudah beberapa kali dipresentasikan sebenarnya, cuman dengan audien yang berbeda, dan karena tujuannya berbeda ya presentasinya sedikit banyak kita ubah. Nah, itu kira-kira kenapa kita ubah. Nah, tapi sebelum itu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya Pak Dr. Arhanuddin dan kawan-kawan sekalian di sini. Saya senang sekali bisa berjumpa juga dengan Pak. Nah, ini kawan saya yang luar biasa ini, Pak Ishak Pak Ishak ya. Terus kemudian ada Ibu Inayah ini dari Pati. Terus ada banyak lah saya kira, ada Mas Ayub juga ya. Saya pada kesempatan kali ini saya pingin ini saja sih, pingin menunjukkan atau pingin menyampaikan terkait dengan bagaimana proses penelitian ini kita lakukan, karena ini LP2M, jadi berbagi informasi itu mungkin akan bermanfaat untuk menumbuhkan budaya riset. Jadi ini saya lebih kepada budaya risetnya. Kalau masalah pengetahuannya saya kira semuanya sudah sama lah ya, kira-kira ilmunya sama begitu. Ceritanya itu, oh ya, kami itu ini tim penelitinya sebenarnya, jadi bukan saya sendiri yang meneliti di sini, ada Prof. Dr. Abdul Mustaqim, beliau adalah Direktur Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga saat ini. Terus Dr. Ahmad Baidowi, ini lagi bersiap-siap menjadi guru besar dengan penelitian ini. Kebetulan juga hasil dari penelitian ini sudah terbit di HTS Jurnal, itu Q1 Pak Arhan, jadi lumayan lah ya. Terus ada Pak Dr. Saifuddin Zuhri, ada Pak Dr. Nurul Haq. Pak Saifuddin Zuhri ini ahli hadis, sedangkan Pak Nurul Haq ini ahli sejarah. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena kalau kita lihat pendekatan yang kita gunakan ini multidisiplin, transdisiplin sebenarnya. Jadi saya latar belakangnya antropologi, agama, dan yang lain misalnya ada latar belakang sejarah, ada latar belakang hadis, gitu, dan juga ada latar belakang tafsir. Jadi dengan komposisi seperti itu kita berharap bahwa penelitian ini itu tidak monodisiplin, gitu, tidak hanya teologis ala tafsir dan ala ilmu hadis misalnya, tapi juga memiliki perspektif sosial sebagaimana misalnya paradigma historis dan juga paradigma antropologis. Memang ini masih seharusnya bisa melibatkan dimensi-dimensi lain, misalnya dimensi kedokteran gitu ya, dimensi sains yang lebih eksak misalnya. Kalau bagaimana cerita dari penelitian ini? Jadi saat itu kita ada penelitian yang pada awalnya di 2020 itu mau dilakukan, tapi kan kemudian ditunda, termasuk dari Diktis itu kan, karena ada COVID gitu, semuanya ditunda. Kemudian ada dibuka penelitian berbasis pada respon terhadap COVID. Maka kemudian kita melihat ini, ada fenomena menarik sebenarnya. Di masyarakat ada fenomena 3M kan, pakai masker, mencuci tangan, dan tidak masker, mencuci tangan, dan apalagi satunya itu menjauhi kerumunan gitu ya, mengurangi mobilitas dan segala macamnya, itu 5M itu kan ideal sekali gitu. Tetapi faktanya tidak semua orang bisa melakukan 3M atau 5M ini. Bahkan sebagian besar kalau kita lihat orang-orang nggak acuh gitu, acuh tak acuh ya, acuh tak acuh dengan fenomena itu. Fenomena lainnya misalnya ada perkantoran dibatasi betul itu. Kita
ya kita akhirnya melakukan segala sesuatunya, ya ada misalnya ada pembatasan, ada yang 2 hari masuk, 3 hari masuk, atau 2 hari masuk selanjutnya libur misalnya. Tempat ibadah juga demikian. Wah, ini kan juga menimbulkan luar biasa protes gitu ya. Tempat ibadah dibatasi, bahkan di awal-awal COVID itu memang betul-betul di lockdown. Tempat sholat Jumat misalnya itu ditiadakan, diganti dengan sholat zuhur, Idul Fitri, Idul Adha juga demikian nasibnya gitu kan, ditiadakan sama sekali. Dan yang menarik juga sekolah umum ya, termasuk juga perguruan tinggi itu di lockdown juga gitu. Jadi semuanya lockdown dan yang tidak lockdown itu hanya pesantren gitu kan. Lah, yang tidak lockdown itu pesantren. Wah, ini luar biasa ini. Jadi bagaimana kemudian orang-orang itu melihat pesantren saat itu sebagai komunitas yang bandel gitu. Komunitas pembangkang gitu. Yang lain sudah berhenti, yang lain membatasi, mentiadakan sekolah tatap muka, pesantren malah suruh kumpul-kumpul, katakanlah begitu. Gitu ya. Jadi fenomena-fenomena seperti ini itu yang kemudian membuat kita 5 orang ya, membuat kita berlima itu duduk bersama, kita kemudian berdiskusi, beberapa kali diskusi. Karena di situ kemudian kita juga perlu menyamakan persepsi. Saya pendekatan antropologis misalnya. Ada yang pendekatan tafsir, misalnya muncul teori resepsi yang dikemukakan. Kemudian ada hadis juga cenderung teologis. Kemudian ada yang melihat bahwa apa yang dilakukan pesantren itu sebagaimana misalnya ya mengamalkan hadis Nabi misalnya dan lain sebagainya. Sejak di kajian-kajian historis juga bermunculan di situ. Akhirnya kita ketemu dengan judul itu. Jadi bagaimana respon pesantren terhadap COVID. Tidak sembarang pesantren yang kita pilih pada akhirnya gitu kan. Tetapi kita khususkan kepada pesantren Al-Quran. Kenapa pesantren Al-Quran? Ya sederhananya begini, kalau pesantren secara umum nanti apa landasan teologisnya, kira-kira begitu. Maka kemudian kita masuk ke pesantren yang khusus Al-Quran itu. Jadi asumsi yang dibangun saat itu misalnya dari tulisannya Tucker dan Grimm itu, dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh umat beragama itu pasti dipengaruhi oleh agamanya. Ya hal ini juga misalnya disampaikan oleh Lynn White, misalnya juga Berger juga mengatakan hal yang sama sebenarnya. Atau ilmuwan sosial lainnya itu juga mengatakan hal yang sama, di mana agama itu memberi pengaruh signifikan terhadap perilaku orang yang beragama. Jadi bagaimana mereka, misalnya begini, bagaimana orang-orang pesantren itu merespon COVID, itu pasti dipengaruhi oleh keberagamannya. Itu basis asumsi yang kita bangun. Nah, setelah sekian lama kita bertemu itu, kemudian kita masuk kepada menemukan pertanyaan-pertanyaan gini. Ada 3 pertanyaan sebenarnya yang kemudian mengemuka. Gitu. Jadi dengan melihat pesantren yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka lagi begitu, kemudian seolah-olah melawan pandangan umum gitu, kita mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pandangan pesantren terhadap COVID-19? Gitu. Pertanyaan ini dibangun dengan asumsi bahwa apa yang dilakukan itu pasti dipengaruhi oleh pandangannya. Kalau kita misalnya memandang seseorang dengan pandangan yang curiga, maka tentu respon kita juga penuh dengan kewaspadaan. Kalau kita memandang seseorang dengan penuh kasih sayang, pasti yang kita lakukan dengan penuh kemesraan, misalnya begitu. Kalau yang kita melihat seseorang itu dengan kemarahan, pasti yang kita lakukan adalah kemarahan. Itu makanya pandangan pesantren terhadap COVID itu menurut kita saat itu perlu untuk kita tanyakan. Yang kedua tentu kita telisik lebih konkret lagi dari pandangan itu, kita turunkan menjadi bagaimana respon pesantren. Ya. Jadi bagaimana kemudian pesantren mengaplikasikannya
dalam kegiatan-kegiatan keseharian atau dalam respon-respon keseharian. Ini juga kita dipengaruhi oleh misalnya dari tulisannya The Practice of Everyday Life itu dia menulis menarik sekali gitu. Jadi bagaimana kemudian apa yang dilakukan oleh komunitas-komunitas pesantren ini ternyata dalam tanda kutip itu sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh negara misalnya. Ada strategi negara untuk meminimalisir COVID, tetapi ada cara pesantren meresponnya, kira-kira begitu. Jadi kan tidak serta-merta pesantren membuka misalnya begitu ya, tetapi ada hal-hal tertentu yang mereka memang lakukan. Jadi bagaimana pesantren merespon COVID itu pertanyaan kedua yang kita ajukan. Terus yang ketiga itu kita mempertanyakan ya, ini kita menggunakan kata mengapa. Ini sebenarnya untuk mempertanyakan why-nya. Biasanya kalau dalam penelitian-penelitian pertanyaan mengapa itu kan itu lebih eksploratif gitu ya. Lebih eksploratif dan lebih mengetahui motif di balik tindakan lah, kira-kira seperti itu. Makanya kita untuk pertanyaan ketiga ini, mengapa pesantren merespon COVID dengan cara yang berbeda? Ya, ketika orang lain menjauhi COVID, dalam tanda kutip ya, menjauhi COVID dengan misalnya menjaga jarak, dengan melakukan lockdown activities-nya gitu. Tetapi ternyata pesantren enggak gitu. Malah mengajak berkerumun, santri-santri malah disuruh kembali ke pesantren gitu kan. Kemudian santri-santri juga diajak untuk mulai kuliah, sekolah tatap muka dan lain sebagainya. Jadi ini mengapa ya? Mengapa pesantren itu memiliki atau memilih cara yang berbeda dengan mereka yang berada di luar pesantren? Wah, ini luar biasa ya. Kalau kita lihat dulu ketika misalnya Kiai Ma'ruf Amin membuat semacam wacana untuk melakukan memberi izin khusus lah untuk pesantren. Wah, itu kan dihabisi betul gitu. Dihabisi betul. Ya ketika pesantren-pesantren melakukan kebijakan ini itu, wah orang-orang ya melihat pesantren dengan antipati lah gitu, kira-kira. Tetapi kalau kita lihat saat ini yang menarik gitu. Ternyata satu-satunya pendidikan saat ini ya, satu-satunya pendidikan yang saat ini mampu tetap eksis, di mana santri-santri, anak didik itu tetap mendapatkan hak-haknya untuk belajar secara benar, itu hanya pesantren. Itu hanya pesantren. Coba kita lihat, wes. Pesantren di Jawa Timur itu tetap menjalankan core bisnisnya ya, tetap pengajaran tatap muka. Lain dengan kita. Perguruan tinggi aja lockdown gitu kan. Kami di sini menghadapi biasanya setiap masuk begini nih sudah harus siap-siap dengan demo gitu. Misalnya mahasiswa kita bayar UKT tinggi gitu kan, tetapi tidak ada tatap muka misalnya gitu. Ini kita sedang siap-siap dengan menghadapi seperti itu. Proposal yang kita ajukan ke Mbak. 9 proposal itu dari Kulon Progo dan 10 proposal dari Sleman, Gunung Kidul dan Bantul. Lah, Mbak koreksi itu seharian, kemudian yang terjadi perubahan besar itu yang Kulon Progo, yang luar Kulon Progo malah Mbak oke-oke aja. Halo? Semua. Apa ya? Oke. Yang Kulon Progo dari 9 Dan saya matikan. Oke, jadi kalau kita lihat sampai mana tadi? Jadi satu-satunya institusi pendidikan yang saat ini mampu untuk tetap eksis ya, melakukan pembelajaran itu hanya pesantren. Mau tidak mau harus kita lakukan itu. Bahkan ada misalnya di sekolah anak saya di sini, dia kelas 5 tiba-tiba kelas 6, kelas 6 tiba-tiba lulus gitu tanpa tahu sekolahnya seperti apa misalnya. Yang kasihan kan yang kelas 1 begitu masuk beli baju masuk tiba-tiba lockdown. Ya, tiba-tiba lockdown. Begitu mau masuk kemarin sudah ternyata seragamnya sudah nggak muat gitu. Sepatunya sudah nggak muat gitu kan. Dan
ya kita bisa lihat ya di Yogyakarta saja itu pendidikan untuk anak-anak SD misalnya itu praktis tidak efektif sama sekali. Praktis tidak efektif sama sekali. Kemarin kan sudah mulai muncul kebijakan untuk apapun yang terjadi tetap muka gitu. Karena hasil evaluasi memang menunjukkan bahwa selama proses ini itu lembaga pendidikan itu sama sekali ya, lembaga pendidikan itu sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, ini kan berbeda dengan pesantren ya. Ini berbeda dengan pesantren. Pesantren tetap melakukan core bisnisnya, yang hafalan ya hafalan gitu kan, yang apa namanya? Yang sekolah ya sekolah. Akhirnya apa? Akhirnya hanya pesantren yang kemudian kalau boleh sombong begitu yang tetap memberikan ruang edukasi yang benar terhadap santri-santrinya. Yang lain sudah kolap semua gitu. Yang lain sudah kolap semua. Memang di misalnya yang berbiaya mahal itu mereka menggunakan fasilitas Zoom dan segala macamnya. Tapi seberapa kuat juga gitu kan. Beda dengan tatap muka. Dan pesantren melakukan ijtihad yang luar biasa saya kira saat itu. Nah, itu kawan Bapak Ibu sekalian yang menurut saya menarik untuk kita lihat. Kemudian kita terjunlah ke lapangan gitu. Kita terjunlah ke lapangan. Ya, tidak mudah gitu. Tidak mudah juga ketika kita mau terjun ke lapangan itu. Lawang semuanya udah takut dengan orang luar kan? Ya, udah takut dengan orang luar. Wah, ini jangan-jangan bawa penyakit. Ya, kita juga mengkhawatir juga. Jangan-jangan kita masuk juga terus sakit semua santri-santri gitu kan? Ya, beruntunglah kita kemudian membawa nama besar institusi gitu kan. Wah, ini dosen-dosen UIN gitu kan. Karena banyak pengasuh teman-temannya juga gitu. Pengasuh pondok itu kan teman-temannya juga. Ustadz-ustadz di pondok-pondok itu ya mahasiswa kita misalnya begitu. Nah, itu yang kita manfaatkan betul untuk mendapatkan data sebanyak mungkin. Jadi dari situ kemudian kita tahu misalnya begitu. Misalnya begini. Jadi kepanikan yang ditimbulkan oleh COVID itu pesantren juga mengalami hal yang sama ternyata. COVID masuk ke Indonesia itu kan di medio Februari akhir gitu ya. Medio Februari akhir di 2020 itu. Karena saya Februari itu masih dari Palembang, saya itu masih ngisi di Palembang di Februari. Kemudian Maret itu terkonfirmasi positif yang di Bogor, yang di Jakarta itu. Kemudian pasca itu kan heboh sekali gitu kan, heboh sekali. Presiden itu pada tanggal 15 Maret itu melakukan himbauan untuk melakukan pembatasan aktivitas. Itu di tanggal 15 Maret. Pesantren itu menurut ceritanya ya, itu heboh luar biasa. Jadi pesantren itu ditelepon sama wali santri itu, kapan anak saya pulang gitu, kapan anak saya pulang. Wah, sudah nggak kondusif. Jadi bayangan mereka itu anaknya harus pulang karena kalau di pesantren anaknya bisa terpapar, kira-kira begitu. Karena kan gencar sekali, begitu masif kan. Wah, jangan berkerumun. Wah, ya pokoknya macam-macam lah, fasilitas macam-macam segala macamnya itu kemudian menyebabkan kepanikan luar biasa. Akhirnya pesantren-pesantren yang kita teliti itu pada tanggal 21 sampai 23 Maret, dalam waktu 3 hari ribuan santri itu pulang semua ke daerah masing-masing. Pulangnya pun keren gitu kan. Pulangnya pun keren. Ya saya katakan keren karena biasanya kan ya pesantren kita tahu semua ya pulang aja lah kira-kira begitu. Tapi karena fenomena ini pulangnya itu diantar. Jadi misalnya yang dari Jogja ke Kebumen, nanti santri-santri asal Kebumen dikumpulin bareng ke sana gitu kan, pulang bareng ke sana. Yang dari mana terus begitu. Itu untuk memastikan bahwa santri pulang dengan selamat. Ya ini jadi hanya dalam waktu 3 hari ini Yogyakarta itu langsung sepi banget gitu karena semuanya orang takut. Ada yang cerita, ya kiai cerita, gimana saya nggak membiarkan, bagaimana saya memaksakan diri untuk tetap melaksanakan pembelajaran. Loh, bukan tiap hari katanya, tiap detik itu telepon itu berbunyi katanya. Pak Kiai, mohon anak saya itu diizinkan pulang, ini kondisinya seperti ini gitu kan. Wah, pokoknya kepanikan luar biasa. Akhirnya diizinkan untuk pulang pada medio 21 sampai 23 Maret ini. Gitu ya. Tetapi itu ternyata tidak berlangsung lama. Ya. Salah satu pondok itu bahkan di bulan Mei, ini persis setelah Hari Raya ya, di bulan Mei 2020, itu sudah ada santri-santri yang ingin kembali ke pesantren. Alasannya sederhana,
Kalau ini ini yang santri khusus tahfidz ya. Mereka bilang begini, mohon maaf, kami lebih baik di pesantren karena kalau di rumah hafalan kami sudah nggak terurus, katanya kan. Akhirnya mereka kembali ke sini. Ya ada juga yang kemudian karena pertimbangan tertentu, ini sudah diminta tanggal 17 Mei itu sudah. Ini yang pertama kali ya, yang pertama kali di Yogyakarta tanggal 17 Mei ini. Tapi secara umum baru kembali itu pada pertengahan Juni 2020 dengan sistem gelombang. Ketika riset ini dilakukan ini sudah ada yang gelombang ketiga gitu. Jadi per gelombang itu setengah bulan. Jadi kalau masuk di awal bulan nanti langsung dia di karantina. Setelah karantina sekitar 10 hari, kemudian masuk ke ruang umum sekitar 5 hari. Lah setelah 15 hari itu baru masuk gelombang selanjutnya gitu. Ini sangat ketat di situ. Sangat ketat di situ. Lah kenapa sangat ketat gitu? Ternyata sangat ketat itu karena diawasi oleh Satgas Covid kecamatan, juga Satgas Covid desa gitu. Jadi sangat ketat di situ. Lah setelah mereka masuk, jadi ada dua istilah saat itu yang saya dapatkan, ada istilah karantina, ada istilah isolasi. Kita saat itu menyamakan saja ruang karantina dan ruang isolasi. Ternyata beda kata mereka. Kata para ustadz yang tiba-tiba sangat hebat ya, sangat ahli COVID gitu. Ustadz yang ngerti itu tiba-tiba ahli COVID itu. Jadi mereka bilang misalnya kalau mereka yang tidak sakit kemudian ditempatkan di tempat khusus itu namanya bukan isolasi, tetapi namanya di karantina. Sedangkan mereka yang sakit, nah itu baru yang disebut dengan isolasi. Jadi yang sakit itu yang dapat labeling isolasi. Sedangkan yang tidak sakit itu namanya karantina. Kita iyakan lah. Kita kan peneliti. Nah, begitu mereka yang sudah selesai masa karantina dan tidak gejala apa-apa, mereka kemudian masuk ke ruang besar, ke ruang utama ya. Masuk ke ruang utama, mereka melakukan kegiatan sebagaimana biasanya sudah. Mereka sudah tidak usah pakai masker, itu yang kita lihat ya. Mereka sudah tidak pakai masker, mereka ya sudah bergerombol dan lain sebagainya. Nah, fenomena lain yang kita hadapi, sebagaimana Pak Dr. Arhan tadi, ada juga tiba-tiba santri yang terpapar COVID, Pak. Wah, itu kita panik juga itu. Loh, tiba-tiba santri terpapar COVID ya. Santri itu terpapar COVID. Wah, coba kita melakukan riset, tiba-tiba ada berita 196 santri positif COVID. Waduh, ini gimana ini? Tapi ini yang menarik, gitu. Walaupun sudah terpapar COVID, pesantren itu tidak serta-merta lockdown. Santri itu tidak serta-merta panik. Ya ada beberapa yang panik, tapi secara umum mereka melihat enggak apa-apa. COVID cuma seperti ini ternyata katanya. Jadi itu yang kita bisa lihat. Lah makanya kemudian begitu banyak, bahkan ketika pesantren itu terpapar COVID, mereka mengatakan wah banyak berkah juga di situ katanya. Karena tiba-tiba santri mendapat perhatian. Santri itu mendapat perhatian, suplai vitamin banyak katanya, makannya biasanya nggak teratur jadi teratur katanya, makan yang biasanya nggak bergizi tiba-tiba harus bergizi katanya. Terus kegiatan yang biasanya full itu bisa berkurang kata dia. Wah ini COVID membawa berkah. Itu yang kita lihat itu. Ya memang kemudian ada anggapan dari masyarakat umum yang tidak paham dengan kondisi pesantren itu melihat wah ini pesantren ini memang membangkang terhadap kebijakan negara. Mentang-mentang wakil presidennya santri katanya. Mereka ini. Jadi ngerahnya seperti itu, gitu. Hal-hal yang kemudian membuat kita geleng-geleng juga gitu. Ini misalnya yang dilakukan di pesantren, ini di Kerapia ya. Ini anak-anak MTS dan SMP. Ya mereka kayak begini. Jadi lihat ini penuh kan, ini nggak ada COVID-an itu nggak ada itu kan. Tapi memang untuk masuk ke komplek itu memang ketat sekali. Jadi kita harus isi buku tamu, kita harus disemprot dan segala macamnya. Tapi begitu mereka sudah masuk di sini gitu, di ruang kita ini, mereka sudah nyaman-nyaman saja itu, sudah tidak ada itu, sudah tidak ada COVID lah kira-kira. Mereka bergerombol ini untuk main bola ini. Yang gambar paling kiri ini untuk main bola. Jadi banyak keluar masuk itu banyak sekali. Saya tanya ke saat itu, apa enggak berbahaya seperti itu? Oh, enggak.
Karena kalau mereka sudah steril dan mereka tidak kontak dengan orang-orang luar, mereka kan sudah bersih semua katanya. Sama halnya dengan kita kalau di rumah. Iya, kalau kita masak dengan anak, dengan istri pakai masker katanya. Enggak lah, ini sama dengan pesantren itu seperti itu. Oke, satu. Terus kemudian mereka juga memiliki gambar kedua ini, di mana-mana ada hand sanitizer. Gitu. Jadi ini bisa jadiin penelitian juga bagaimana misalnya ini mungkin nanti 10 tahun lagi ini dianggap mitos ini keberadaan hand sanitizer, kemana-mana kok bawa hand sanitizer gitu kan. Sama halnya dulu ketika orang-orang tua itu kemana-mana selalu membakar kemenyan, jangan-jangan juga bakar kemenyan itu mengusir virus saat itu gitu kan. misalnya ya. Terus ini di pesantren ada bersama melawan COVID. Ya tidak hanya itu sebenarnya, ada hal-hal lain yang digunakan. Ini pesantren Al-Quran, jadi santri-santri itu dikasih minum ini ramuan. Saya tanya rasanya gimana? Rasanya nggak enak. Kok diminum? Ya gimana? Ingin sehat. Ini konon ya, ini air ini sudah dicampuri ramuan dari kiai siapa, dari bu nyai siapa begitu. Kemudian dibacain apa gitu kan? Banyak sekali yang dibaca-baca dan kemudian diminum gitu kan. Saya tanya, emang setelah diminum kemudian nggak sakit? Enggak juga sih, karena kasus COVID itu terjadi setelah minum ini katanya. ini jadi COVID itu muncul setelah minum ini katanya. Tapi kemudian setelah sekian lama saya konfirmasi, tapi walaupun kena COVID kan nggak ada yang mati katanya kan. Oh ya juga. Jadi lah, nah, ini yang kemudian nanti ketemu dengan bagaimana pesantren memandang COVID itu. Gitu. Jadi bagaimana pesantren memandang COVID itu. Nah, kegiatan mereka enak-enak di sini, kata mereka itu. Lah, untung ada COVID. Kalau nggak ada COVID, nggak ada kayak begini, nyanyi-nyanyi, gitu kan, senam-senam. Lah ini pesantren putri kan mereka pakai begini, gitu, senam, nyanyi-nyanyi. Ini malah acara ini itu acara yang sebelah kiri ini acara fashion show. Coba ada di pesantren ada fashion show coba. Saya tanya, loh kok ada fashion show? Biar imunnya naik. Biar imunnya naik. Oke, gitu. Tapi lagi-lagi itu foto ini itu sebelum ada COVID di pesantren. Saya tanya lagi loh, berarti nggak mempan dong yang kemarin? Ya nggak begitu katanya. Ini namanya ikhtiar. Perkara sakit itu takdir katanya. Oh ya sudah. Jadi ini hal-hal yang menarik. Ini beberapa bacaannya. Ini ditempel. Jadi setiap kamar itu ada, misalnya baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi sekali, gitu kan? Ada banyak ini. Kemudian ada juga yang dibaca misalnya sholawat, ada juga Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiun alim gitu. Jadi ini ritual-ritual yang kita temukan di lapangan. Nah, dari fenomena-fenomena itu kemudian kita melihatnya begini. Bagaimana toh pesantren melihat COVID gitu. Bagaimana pesantren melihat COVID itu? Ternyata mereka melihat COVID itu dengan cara yang asik ya, dengan cara yang asik. Bukan sesuatu yang menakutkan. Memang berubah. Pada awalnya itu beberapa pesantren itu memang menganggap COVID ini semacam konspirasi ya, semacam konspirasi. Tetapi seiring dengan banyaknya para kiai yang meninggal dunia, yang wafat karena COVID, misalnya di Jawa Tengah itu kan beberapa, di Jawa Timur juga beberapa yang meninggal, mereka secara cepat kemudian membungkus COVID itu dengan cara yang berbeda, tidak lagi sebagai sebuah konspirasi gitu. Misalnya mereka menganggap sebagai bala atau ujian bagi umat manusia. Sebagai ujian gitu. Sebagai ujian, maka yang harus dilakukan adalah harus sabar dan untuk mencari solusinya. Jadi asik sebenarnya, makanya oh iya ya. Jadi dengan memposisikan COVID sebagai bala itu, pesantren itu bisa menerima pengetahuan baru sebenarnya, karena sabar untuk mencari solusi. Baik itu solusi batin maupun solusi zahir. Makanya pesantren itu adaptif sekali terhadap misalnya prokes begitu. Tapi tentu bukan prokes yang tidak mereka dapatkan atau tidak bisa mereka jangkau. Prokesnya adalah prokes yang mereka jangkau. Ya kayak tadi lah.
dilarang berkumpul, tetapi ketika masuk ke dalam ya tetap berkumpul gitu, karena sudah menganggap semua sudah steril, sudah bersih dari virus. Kemudian juga yang kedua, mereka menganggapnya sebagai musibah. Ini juga sebagai musibah, ini juga mematahkan asumsi-asumsi kelompok-kelompok tertentu yang menganggap bahwa ini sebagai azab untuk kelompok-kelompok tertentu gitu. Awal-awal COVID di Cina itu kan dahsyat sekali, betapa Cina itu kemudian dianggap sudah mendapat azab dari Allah, katanya kan seperti itu. Wah, ini memang Cina ini gitu kan, menumbuhkan kebencian gitu kan. Di dalam negeri sendiri di Indonesia, isu ini tuh kan laris manis kan, apalagi misalnya dikaitkan dengan pemerintah gitu kan, yang dianggap pro Cina misalnya. Ini nanti sebentar lagi nih gitu, sebentar lagi. Lah ternyata pada saat bersamaan kemudian Iran juga kena gitu kan. Kemudian India juga kena, Amerika juga kena. Kok semuanya kena gitu. Makanya kemudian orang pesantren menganggap bahwa ini adalah musibah, sebagai musibah yang sebagai musibah COVID ini itu akan bisa mengenai siapa saja, baik itu Islam maupun non-Islam. Dengan cara seperti ini clear gitu. Dengan cara seperti ini clear bahwa COVID itu tidak bisa digunakan sebagai alat untuk propaganda kebencian. Itu yang terpenting. Ketika awal-awal ini dianggap sebagai sebagai azab, wah itu sebagai propaganda kebencian kan luar biasa sekali. Ketika di Iran misalnya kena COVID ya, salah satu yang sentral COVID awal-awal itu kan Iran. Wah itu gara-gara Syiah dia gitu kan, gara-gara Syiah itu. Ketika ke Indonesia yang kena pertama kali itu kan gereja Bethel itu. Wah ini gereja Bethel ini karena gitu kan. Tapi kemudian kena juga si ini Ahmadiyah misalnya kan. Wah ini Ahmadiyah ini. Jadi memfasilitasi kebencian, tapi dengan kemudian membingkainya sebagai musibah. Ini keren sudah gitu. Keren. Karena apa? Tidak bisa digunakan sebagai propaganda untuk menebar kebencian. Memang kemudian ada yang menganggapnya sebagai dengan secara sintesis ya, bahwa ini musibah sekaligus bala, musibah sekaligus ujian. Gitu. Lah, yang menarik kemudian menurut kami itu bagaimana pesantren itu melihat COVID-19 itu sebagai makhluk Allah. Jelas statement ini jelas sekali. Dia bilang begini, salah satu kiai misalnya bilang begini, sudahlah, apapun yang dicari itu, saat itu sudah mulai ada gerakan vaksin ya. Vaksin sudah mulai muncul, sudah uji coba keberapa. Saya tanya begini, Pak Kiai mohon maaf, kira-kira vaksin ini mampu mengatasi COVID buatan? Dia bilang begini, saya itu kok nggak yakin ya, gitu. Saya itu kok nggak yakin ya. Bagi saya, COVID itu akan hilang dengan sendirinya kalau sudah waktunya hilang. Dia bilang begitu. Mengapa bisa demikian? Karena COVID ini makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah untuk tugas-tugas tertentu. Maka ketika tugasnya sudah selesai, ya dia akan pergi dengan sendirinya katanya. Secara sekilas ini kita bisa, untuk saat ini kita bisa katakan benar lah. Gitu. Mengapa? Karena begitu vaksin yang pertama, yang jenis Cina itu dalam tanda kutip bisa diatasi dengan vaksin gitu, ternyata kemudian muncul model Delta, model Alpha, model Beta yang saat ini itu malah lebih mematikan gitu. Ini masih praduga ya. Saya tidak akan masuk pada ranah itu. Bagaimana kemudian cara pesantren menjinakkan COVID itu? Ternyata yang dilakukan itu ada tiga yang dilakukan gitu. Yang pertama pendekatan kesehatan. Pesantren itu baru membuka pesantrennya setelah mendapat persetujuan dari pemerintah. Jadi tidak ujuk-ujuk membuka ternyata. Tidak ujuk-ujuk membuka. Mereka membuka itu setelah aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah itu ada. Mereka memiliki ruang karantina. Mereka yang hadir ke pesantren harus memiliki surat keterangan sehat. Gitu. Dan yang menarik adalah COVID ini memaksa pesantren untuk mengubah beberapa tradisi lamanya. Misalnya kan pesantren selama ini kan terkenal kumuh ya, kecuali pesantren modern. Nah, sejak ada COVID, pesantren menjadi semakin bersih. jadi sudah bersih lah gitu kan. Biasanya pesantren itu ganti-ganti saling join handuk gitu.
Tapi sejak keberadaan COVID, handuknya sendiri-sendiri. Gitu. Jadi budaya gosok itu sudah mulai menghilang. Itu banyak hal, banyak cerita yang muncul di situ. Kemudian yang dilakukan lagi adalah pendekatan spiritual, ya, pendekatan spiritual. Misalnya Kiai di Gunung Kidul misalnya mengatakan begini, kenapa COVID muncul? Karena kita banyak salah. Maka yang harus dilakukan adalah memperbanyak istighfar, baik istighfar secara zahir maupun istighfar secara batin. Ya. Jadi kenapa muncul penyakit ini gitu kan? Ya karena salah kita itu gitu. Ya bisa saja karena rekayasa genetika, bisa saja karena alamnya sudah berubah, maka yang harus dilakukan adalah istighfar. Yang kemudian kedua itu adalah membaca sholawat. Sholawat ini itu sumbernya dari surat, saya lupa suratnya, karena ada dalam satu surat itu disebutkan begini, bagaimana aku akan memberikan azab kepadamu sedangkan dirimu berada di situ Muhammad gitu. Bagaimana aku juga akan mengadab suatu kaum ketika di dalam kaum itu ada orang-orang yang bertaubat, yang beristighfar gitu. Jadi kata-kata itu, apa yang ada dalam Quran itu kemudian dijadikan landasan untuk memperbanyak sholawat. Makanya kalau kita lihat tadi itu kan ada sholawat-sholawat yang dibaca gitu. Sholawat itu menjadi bacaan yang dilakukan, diamalkan setiap hari. Kenapa sholawat? Saya tanya begitu. Iya, dulu ketika masa Nabi itu nggak ada azab. Mengapa? Karena virus apapun itu takut pada Nabi katanya. Nah sekarang ketika Nabi sudah nggak ada, yang bisa dilakukan adalah membaca nama Nabi. Dengan nama itu maka virus itu juga akan terbakar. Itu keyakinan yang dimunculkan. Misalnya juga Hizib Nasr yang dibaca, ya kan, air asma atau sholawat tibil qulub gitu kan, atau bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim misalnya, itu juga yang dibaca gitu. Karena dengan cara seperti itu akan terhindar konon seperti itu. Terus yang ketiga, dimensi sosialnya gitu. Dimensi sosialnya. Setelah prokesnya dijalankan, dimensi spiritualnya dijalankan, kemudian dimensi sosialnya itu tetap dikembangkan gitu. Makanya mereka yang sehat sudah dianggap seperti keluarga sendiri, perlakuannya sama, tidak perlu dibeda-bedakan karena dengan cara seperti itu kemudian imun akan naik gitu. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini mengapa pesantren sikapnya seperti itu? Lagi-lagi kita kembali kepada pesantren sebagai sebuah subkultur. Ya, pesantren sebagai sebuah subkultur, disitulah kemudian pesantren memiliki pengetahuan tata cara sendiri untuk merespon hal-hal yang berada di luar dirinya, yang mungkin saja berbeda dengan masyarakat luas. Jika berbeda dengan masyarakat secara umum, itu bukan berarti yang dilakukan pesantren itu salah. Tapi yang dilakukan oleh pesantren itu menyesuaikan dengan kondisi yang dimiliki oleh pesantren. Nah, ini juga kita belajar tentang perlunya pendekatan asimetris, pendekatan kontekstual terhadap pesantren. Saya akan percepat ya ini biar nggak. Nah, ini misalnya kenapa pendekatan asimetris itu perlu kita lakukan gitu. Karena ternyata misalnya selama ini tiba-tiba COVID naik lagi kan, COVID naik lagi, PPKM darurat sedang dilakukan gitu. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Cara pesantren itu kita harus adaptasi. Ternyata cara-cara yang dilakukan untuk mengatasi COVID-19 sampai saat ini itu tidak efektif. Vaksinasi misalnya juga belum efektif dan lain sebagainya. Pendekatan kesehatan dan keamanan terbukti tidak berhasil mengatasi COVID-19. Ya kan? Bagaimana akan berhasil pendekatan kesehatan ketika dan pendekatan keamanan, karena pada saat bersamaan tiba-tiba misalnya menterinya ayo work from Bali, kan begitu menterinya kan, ya sudah merah gitu kan, tiba-tiba Jogja sudah enak-enak, tiba-tiba Pak Sandiaga bilang ayo work from Jogja, Jogja memerah juga. Lah gimana kita akan melakukan itu gitu, sehingga kemudian kalau dalam konteks-konteks baru kita perlu paradigma baru melawan COVID, perlu gotong royong lah melawan COVID itu ya. Agamawan perlu melakukan memperkuat kepeduliannya terhadap COVID, ekonomi juga demikian, kesehatan juga demikian, kemudian keamanan juga demikian. Contoh kasus misalnya begini, jangan sampai kemudian rezim kesehatan ini itu menjadikan orang itu menjadi asosial, jadi nggak bisa juga gitu. Gimana orang-orang yang tinggal di gunung yang tidak pernah kemana-mana harus pakai masker misalnya? Itu kan pendekatannya nggak manusiawi. Saya pernah di Magelang itu ada kami KKN dan salah satu program kami itu
yang saya sampaikan ke mahasiswa, tolong masyarakat itu diajari gimana bermasker, saya gitu kan. Ketika saya kunjungan ke lokasi itu, di atas gunung saya tanya, Bapak pekerjaannya apa? Kami di sini dari rumah ke sawah, dari rumah ke kebun gitu kan. Jadi begitu mereka diajari untuk pakai masker, mereka itu ngeluh juga. Malah masker ini menyiksaku. Lawan saya mau macul kok suruh pakai masker katanya. Lah ini yang kemudian kita memerlukan pendekatan asimetris itu. Apa yang dilakukan pesantren itu perlu kita pelajari untuk memberikan perspektif baru bagaimana melawan COVID-19. Terima kasih, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ahmad Salihuddin. Menarik sekali ya apa yang disampaikan tadi. Saya kira ada banyak informasi yang disampaikan tadi terkait soal eksistensi atau kondisi pesantren di dalam menghadapi COVID-19. Nah, ada beberapa catatan saya kira yang mungkin bisa kita diskusikan lebih jauh terkait soal keberanian pesantren ya. Saya kira lembaga yang paling berani mungkin mengalahkan TNI Polri menghadapi bahkan mungkin lebih berani dari BIN kan menghadapi COVID-19 ini adalah pesantren. Tentu kalau Gus Dur kan menyebut pesantren itu sebagai subculture ya, subkultur baru yang punya tradisi tersendiri yang berbeda dengan tradisi-tradisi yang lain, bahkan menjadi trendsetter malah kalau bisa mempengaruhi begitu. Nah, saya kira juga menarik tadi soal perubahan paradigma ya, bahwa COVID-19 ini diyakini di awal sebagai konspirasi, tapi lalu berubah menjadi semacam ada tendensi teologisnya di dalam yang mengatakan bahwa COVID ini adalah takdir Tuhan, bala ya, ujian yang harus dihadapi. Dan juga saya kira menarik karena ada misalnya alternatif pengobatan COVID tadi itu doa-doa dari kiai, dari nyai, meskipun itu kan tidak perlu melalui BP POM ya. Apa dia steril atau tidak begitu, dan ya bagi sebahagian santri dan bagi kita yang pernah nyantri kan sangat mempercayai itu ya, doa dan berkah dari kiai. Jadi saya kira pesantren tidak hanya ngurusi soal-soal agama, bahkan seluruh aspek kehidupan santri itu kan dipengaruhi oleh kiai kan, masa depan seorang santri begitu. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang mau merespon atau ada yang mau urung rembuk untuk menanggapi atau punya pengalaman tersendiri di lapangan di dalam menghadapi COVID-19 ini. Apalagi teman-teman yang kebetulan juga mengelola pesantren, ada juga yang ikut di sini, teman-teman di Fakultas Tarbiyah juga mungkin yang mau ikut diskusi, dipersilahkan kalau ada yang mau. Silahkan Bapak Ibu. Tidak perlu ragu-ragu Bapak Ibu, ini pengajian. Insya Allah yang berkomentar bisa bertambah berkahnya karena kita lagi dipantau oleh malaikat ini. Malaikat-malaikat lagi memantau kita, jadi silahkan saja kalau ada yang mau berkomentar. Ada ya? Bapak Ibu? Oke. Tapi kalau pengajian memang nggak usah tanya jawab, Pak Arhan. Namanya pengajian, Pengajian modern ini. Pengajian dan pengkajian lah, kira-kira begitu. Nah, mungkin gini Pak Salihuddin, kalau di Jogja, apa memang pesantren itu ditutup full ya, tidak ada aktivitas ya terakhir ini? Pesantren tetap buka. Masih tetap buka sampai. Masih tetap buka, iya. Tapi kalau ini kan masa liburan kan, jadi ini. Oh iya, liburan. Jadi masa liburan. Sebelum liburan normal saja mereka. Mereka tidak ada ini aktivitas sama saja kan, tidak ada. Aktivitasnya sama. Aktivitasnya sama saja. Nah, mungkin yang menarik mungkin kalau di juga di Sulawesi Utara, pesantren-pesantren di Manado juga
mungkin mereka hanya membatasi ininya saja, aktivitasnya, mungkin tetap pakai masker, lalu kemudian cuci tangan dan tentu menjaga menjaga jarak kan. Nah, problemnya kan sebenarnya di pesantren itu menjaga jarak kan tidak bisa. Kita kan harus guyup kan, kalau makan harus berjamaah, kalau salat berjamaah, bahkan berdoa berjamaah. Nah, ini kan juga jadi problem ya pada sisi yang lain soal di prokes itu begitu. Nah, kalau di pengalaman di penelitian Pak ini di 3 pesantren itu mereka memang enggak. Misalnya kan kalau di luar itu masjid-masjid kan dipisah ya, ada 1 meter ditandai begitu. Kalau di pesantren enggak begitu Pak Saludin. Jadi kalau kita lihat dari tadi loh Pak Arhan, jadi setelah santri itu kan ketika mau datang itu dia harus tes ya, tes swab. Ya, tes swab. Nah, kemudian ada himbauan bagi siapa yang akan pulang kembali ke pondok selain tes swab, dia juga harus sudah melakukan karantina mandiri di rumahnya sekitar seminggu. Terus kemudian begitu dia masuk ke pesantren, ya dia dikarantina lagi sampai 10 hari. Jadi di ruang karantina khusus begitu sampai 10 hari atau sampai 15 hari. Jika ada dalam masa karantina kok ada yang sakit, itu dia diisolasi. Oh, isolasi. Nah, langsung diisolasi. Jika misalnya lolos dari masa karantina ini, mereka sudah masuk ke ruang steril lah, kira-kira begitu. Di mana di ruang yang steril ini mereka sudah bisa beraktivitas tanpa masker, tanpa berjarak gitu. Cuman kemudian ada aturan bahwa mereka tidak boleh melakukan interaksi dengan masyarakat di luar pesantren, Pak Arhan. Jadi batasnya itu malah pesantren dan non pesantren gitu. Yang biasanya pada awal-awal itu mereka makan di luar gitu, setelah setelah masa COVID itu makanan harus di dalam semua. Jadi tidak boleh santri itu misalnya makan di luar, itu tidak boleh. Dia tidak ada interaksi dengan masyarakat luar berarti. Tidak boleh begitu. Dengan orang tua pun itu sudah juga tidak boleh berinteraksi kan. Makanya kemudian ada tradisi baru namanya kunjungan online gitu. Oh, kunjungan online. Jadi setiap misalnya 1 minggu atau 1 bulan begitu, biasanya setengah bulan, itu nanti si orang tua itu boleh kunjungan online, jadi video call dengan putra-putrinya itu gitu. Jadi normal semua sudah ya, tapi bahwa ada adaptasi itu yang terjadi begitu. Jadi seperti itu yang kita lihat. Menarik ya. Tapi kalau data yang Bapak teliti yang 3 pesantren itu apa yang ada yang sakit lalu mohon maaf misalnya dia wafat, ada ya santri? Nggak ada itu. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi misal itu juga yang menjadi kenapa kemudian makhluk Allah itu gitu. Jadi teologisnya itu malah menguat gara-gara sakit gitu. Bahwa apapun yang dilakukan kalau sudah ditakdirkan sakit ya sakit gitu loh kira-kira. Makanya jadi bukan lagi bagaimana menaklukkan COVID gitu, tapi bagaimana agar bisa terselamatkan dari COVID. Terselamatkan itu bukan berarti tidak kena COVID gitu, bisa juga kena COVID gitu. Ini yang menarik itu kan ini ya bagi saya ini yang memang kalau saya sampaikan secara terbuka memang agak riskan juga gitu. Mereka bilang misalnya ternyata COVID itu cuma begini-begini aja katanya. Cenderung memandang enteng ya. Bukan memandang enteng tapi ya bersama-sama hidup bersama COVID lah ya kira-kira. Bahkan informan saya itu kan santri di situ. Saya itu nggak tahu kalau dia kena COVID itu sampai seminggu. Oh. Jadi ya saya tetap tanya, tolong difoto ya aktivitas kawan-kawan ya. Siapa gitu kan. Aku boleh telepon nggak? Tak gituin. Boleh Pak. Lah kok batuk-batuk? Dirimu di mana? Saya lagi di shelter ini Pak, di isolasi. Kena COVID ya, aduh. Kena COVID. Dia kemudian cerita, Pak ternyata saya tambah gemuk di sini katanya. Ada tersedia susu, ada vitamin, makan teratur katanya. Wes pokoknya gemuk saya katanya. Oke. Menarik ya Pak.
Ya, saya enggak tahu apa teman-teman lagi ada juga yang penelitian soal pesantren dan hubungannya dengan COVID ya. Tapi mungkin teman-teman yang lain kalau ada yang mau memberi komentar silahkan. Karena jangan sampai saya jadi podcast ini. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ada. Ada Ibu Rahma juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Ya, silakan Pak Kiai. Saya dari pesantren PKP Manado. Oh ya, silakan Pak. Silakan ya. Baik. Assalamualaikum Dr. Ahmad. Waalaikumsalam Bapak. Bapak Kiai ya. Masa Iya, Bapak PKP? Belum jadi kiai, masih muda. Baik. Jadi tadi dari paparan antum ya saya sudah mendengar semuanya. Memang secara teologis itu yang menjadi dasar. Jadi pesantren itu rata-rata meyakini bahwasanya dengan keimanan yang tinggi maka insya Allah dia akan dilindungi. Nah, itu keyakinan rata-rata santri-santri maupun kiai-kiai. Tapi memang kalau kita lihat situasi kita saat ini, bahkan sekarang ibu kota negara Jakarta itu kan dalam situasi yang memang darurat. Nah, kalau saya sendiri di pesantren kami ini memang kita tidak pernah memasukkan santri sama sekali, kecuali di periode ujian semester yang lalu. Nah, jadi kalau pakai urutannya tanggal 15 Maret ya, ketika wali kota Kota Manado sudah mengumumkan bahwasanya situasi darurat, kita langsung pulangkan santri. Kemudian tidak pernah lagi santri masuk. Nah, jadi memang ada beberapa aspek, tapi aspek yang paling penting adalah karena kita berada di komunitas Nasrani ya, sekeliling kita semuanya orang Nasrani, agama Kristen. Jadi itu yang kita jaga sebenarnya. Kalau misalnya di Jawa mungkin itu tidak menjadi masalah karena semuanya Muslim ya dan semua mengerti situasinya. Tapi seperti kita yang di Manado ini rata-rata pesantren memang lingkungannya aspek keagamaan ini yang kita perhatikan. Jangan sampai nanti memunculkan oh itu orang Islam itu nanti dikatain kadrun lagi kan. Jadi itu masalah. jadi kita jaga itu. Oleh karenanya satu solusi yang kita buat kita mengistilahkan dengan istilah kunjungan. Jadi kunjungan santri dengan durasi waktu sesuai dengan yang dulu kita masih berlakukan adalah rapid test. Rapid test 14 hari, kunjungannya 14 hari bergantian. Jadi itu solusi kita yang di sini. Nah, tapi ada sebagian teman-teman lain di pesantren lain di sini juga mungkin memasukkan santrinya, tapi entahlah apakah sudah dapat izin dari pemerintah atau tidak. Karena yang saya tahu, ya kita itu di sini memang agak rumit untuk izin yang berasrama itu. Bahkan yang kita tahu bahwasannya yang mendapat aturan paling ketat itu adalah madrasah boarding yang punya asrama. Sedangkan kalau pesantren salafiyah itu memang secara undang-undang yang kita lihat itu tidak ada. Entahlah ya, karena memang saya pernah dengar karena katanya aturannya wapres gitu. Kalau pesantren salafiyah boleh masuk gitu. Kalau pesantren kitab kuning boleh masuk, tapi kalau pesantren yang punya madrasahnya, karena itu madrasah kaitannya dengan Kementerian Agama secara formal. Jadi mereka agak ragu gitu kan. Nah, jadi itu pengalaman kita di sini. Saya ceritakan pengalaman ini memang solusi dengan mengistilahkan kunjungan bagi kami itulah ya memang kita untuk menjaga santri-santri kita supaya artinya pengetahuan mereka, pembinaan karakter mereka di dalam asrama dalam waktu hanya durasi 2 minggu untuk menjaga sesuai dengan aspek kesehatan itu. Selain itu protokol 3M ya itu pasti dijalankan. Kalau kecuali kerumunan itu tidak mungkin karena pasti di pesantren berkerumun gitu. Tetapi yang kita pastikan kalau masuk ke pesantren itu harus sehat. Nah, jadi kalau ada orang tua santri yang dari TNI atau Polri, dia langsung lampirkan bahwasanya dia sudah antigen gitu ya, sudah diperiksa sehat. Tapi kalau yang santri biasa kita cukup diukur suhunya berapa ini sesuai batas yang sudah diatur oleh protokol itu yang kesehatan ya. Dan memang semenjak 15 Maret 2020 itu dari Rabithah Ma'had Islami
RMI itu yang milik NU mungkin ya. Ya. Mereka langsung membuat ini protokolnya begini. Jadi kita waktu itu semuanya menerapkan itu. Kalau di Jawa pasti itu berjalan. Jadi kalau kita di sini memang karena kita pesantren yang memang afiliasi kita dengan Kementerian Agama karena kita punya madrasah ya. Jadi kita menjaga betul aturan itu. Jadi kita kalau memang tidak mendapat izin menurut Kementerian Agama kita tidak boleh ya membuka gitu kan. Makanya jadi polemik juga, kita artinya memikirkan untuk kalau pesantren ya memang harus istilahnya itu talaki, harus tabarruk di dalam pesantren itu kan suatu kewajiban. Tetapi memang terhalangi oleh aturan itu. Nah, sekarang apalagi di situasi ini di Jawa dan Bali semuanya PPKM, kita juga sekarang PPKM. Dengan alasan pemerintah menyatakan bahwasanya naik ya rate positifnya. Oleh karenanya kita berpikir kembali bahwasanya kita tahun ajaran baru sudah mau masuk ini tanggal 12 Juli. Ya. Tapi karena aturan ini kembali lagi mungkin terhalang gitu. Jadi memang kalau sudah mau masuk sekolah ada lagi ya. Ini muncul proses macam-macam. Jadi mungkin itu pengalaman kami. Mudah-mudahan ya harapan saya memang kalau dari paparan dokter tadi memang jelas ya. Artinya kehidupan pesantren itu menjadi role model. Nah, untuk artinya salah satu contoh kalau mau jaga kesehatan, contohnya di pesantren aman-aman aja kan begitu. Nah, makanya kalau kita memberanikan diri ya tadi itu ada risikonya ya kalau misalnya ada pemerintah daerah yang dan Kementerian Agama khususnya yang memberikan panduan, semua itu panduan kembali ke pemerintah daerah. Kalau dilarang ya dilarang gitu. Mudah-mudahan tadi solusi kita ya pakai sistem kunjungan aja. Itu mungkin yang terbaik untuk kita. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Kiai Pesantren Karya Pembangunan Manado ya. Mungkin bisa jadi ide riset saya nanti juga ini untuk 2022. Riset Pak Kiai. Bisa di riset bersama ini. Menarik tadi ya. Kelihatannya memang pesantren-pesantren di Manado ini Pak Dr. Ahmad Salihin mereka ini sami'na wa ata'na baik dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Di samping juga menjaga toleransi kami kan antara ini karena ya ada sisi-sisi aspek-aspek politik strategis juga kami di Manado dengan orang-orang Nasrani begitu dan bisa-bisa bukan COVID yang menyebar tapi malah konflik yang itu lebih berbahaya lagi kan kira-kira begitu. Nah itu gimana kira-kira respon dari Pak Ahmad? Tapi ini tiba-tiba ganti kopiah ini jadi kiai pula. Saya karena ada kiainya gitu. Kita pakai kiai. Silakan Pak, silakan. Malah saya mendapatkan pengetahuan luar biasa itu setelah meneliti pesantren ini. Jadi bagaimana pesantren melihat memperlakukan COVID ini itu bagi saya harus juga menjadi bahan pertimbangan pemerintah itu membuat kebijakan Pak Kiai ya. Karena saya itu agak membedakan antara ustadz dan kiai. Jadi suatu ketika saya itu dipanggil ustadz waktu ngisi pengajian itu. Monggo Ustadz Salehuddin, saya bilang, wah saya bukan ustadz, saya kiai. Apa bedanya Ustadz TPA sama saya? Ya. Saya nggak mau. Kalau dipanggil Ustadz ya kiai harusnya. Iya gitu kan. Jadi orang-orang selama ini kan meletakkan bahaya itu pada berkerumunnya. Padahal pesantren Al-Qur'an itu meletakkan pada mobilitasnya. Jadi kalau masyarakat misalnya ya, kalau sebuah komunitas yang homogen itu dia tidak pergi kemana-mana, dia berada pada satu tempat itu sebenarnya aman-aman saja kok. Gitu. Sebenarnya makanya ini juga yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana pendidikan itu berasrama sebenarnya. Sehingga loh, kalau sekarang kan pendidikan kita collab loh, Pak. Mau tidak mau kita collab loh. Misalnya Pak Arhan deh ngajar sekarang pakai Zoom. Kira-kira mahasiswanya ngidupin kamera enggak? Enggak. Mungkin juga ditinggal tidur kan? Iya. Lah iya. Nah, itu yang mahasiswa. Gimana yang anak SD?
Iya, iya kan? Strategi pembelajaran yang digagas Pak Ishak nanti itu gagal itu. Itu Ustaz gini, pengalaman saya kemarin juga begitu. Saya suruh pimpin diskusi, kemudian saya tinggalkan. Setelah mulai diskusi saya tinggalkan. Setelah selesai presentasi saya cek orangnya, itu tidak muncul-muncul. Setelah dia inbox katanya dia sudah di kebun. Nah, ini luar biasa katanya. Saya dipanggil kata ayahnya ke kebun, jadi tidak sempat. Jadi memang ada semacam apa namanya? Tidak efektif dalam proses pembelajaran itu. Ada juga S2 juga begitu, dipanggil-panggil enggak ada muncul, katanya masak di belakang. Loh kamu gabung, katanya masak di belakang gitu. Persoalan juga ini yang muncul. Lah, makanya saya itu selalu bilang begini. Jangan takut dengan kerumunan. Kalau kerumunan itu homogen, orangnya teridentifikasi secara jelas, it's okay gitu. Yang jadi masalah adalah ketika mobilitas itu tidak terkontrol. Salah satu yang mendasari kenapa pesantren Al-Quran di Yogyakarta itu memberanikan diri, Pak, memberanikan diri untuk menerima santri itu, menerima kembali santri atau membuka kembali pembelajaran itu, karena tiba-tiba misalnya orang tuanya itu telepon, Pak Kiai, ini kapan dibuka ini? Gitu. Loh, anak saya di rumah itu tiap hari main HP. Malam itu main HP, begitu siang sedikit itu dia sudah kabur dengan teman-temannya. Lihat sama saja kena COVID katanya kan. Mendingan di pesantren kalau harus mati ya mati aja, mati syahid katanya. Luar biasa itu ya. Itu. Jadi saya dapat cerita ini betul ya dari 3 pesantren yang saya tanyakan itu semuanya seperti itu. Semua wali santri, bukan semua ya. Sebagian besar wali santri itu memang memaksa agar anaknya itu segera kembali ke pondok. Apalagi misalnya begini. Suatu ketika, ini kan pesantren Al-Quran yang biasa tiap hari itu kan harus setor hafalan kan ya? Iya. Nah, kok tiba-tiba ketika setor hafalan kan model seperti ini, Zoom lah kira-kira begini. Iya. Lah kok si santri itu di rekodnya ustadznya itu si santri ini harusnya agak tidak lancar gitu, selalu tidak lancar kalau naik apa namanya? Naik hafalan itu selalu tidak lancar. Loh tiba-tiba lancar terus gitu kan. Terus ternyata ini cerita Ustadz yang di mana yang di Gunung Kidul. Ternyata orang tuanya ngasih foto di samping di belakangnya itu ada Al-Quran. Apa pengalaman ini ke hafalan. Nah, ini semua. Luar biasa ya. Jadi keinginan untuk kembali untuk agar pesantren menjalankan kembali prosesnya itu tidak semata-mata keinginan pesantren gitu, tapi juga orang tuanya. Kalau si santri seneng-seneng saja katanya, karena dia yang biasanya nggak pegang HP dia sudah bisa pegang HP, yang biasanya dia terkungkung di pondok tiba-tiba dia bisa keluyuran dengan teman-temannya. Biasanya juga mereka nongkrong sama anak-anak yang tidak mondok katanya. Wah, kami itu sedih melihat itu. Sudahlah, kalaupun mendingan di pesantren walaupun harus mati, kira-kira begitu itu bahasanya. Nah, terkait dengan kasus Manado, saya kira ya karena minoritas ya di tengah mayoritas itu, mungkin juga perlu disadarkan tentang apa namanya potensi dari mobilitas itu. Jadi potensi mobilitasnya. Jadi selama betul-betul ada komitmen bersama untuk tidak melakukan mobilitas, kerumunan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Selama prokes itu tetap dilakukan secara benar. Misalnya ketika mau masuk dia tes dulu, kemudian begitu masuk ada ruang antara gitu untuk kemudian dia dikarantina. Setelah proses karantina selesai dia bisa masuk ke ruang umum itu. Ketika sudah masuk di ruang umum dia tidak boleh lagi berinteraksi dengan orang luar misalnya. Saya kira kok lebih nyaman seperti itu. Dan satu-satunya ya ingat ya, sampai saat ini yang mampu menjalankan pendidikan secara konsisten dan anak-anaknya tidak terlantar itu hanya pesantren. Coba silahkan diajukan, mungkin ada yang lain kalau saya salah. Tapi sependek pengetahuan saya, yang mampu melakukan pendidikan tetap berjalan apa adanya ya dengan modifikasi itu hanya pesantren. Iya. Ini mungkin silakan Ibu Dr. Feby Ismail. Ini sama-sama wakil dekan 3 ini. Ibu Dr. Feby ini
di FTIK Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, kalau narasumber kita ini Bu Febi dari Febi dia, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Silahkan mungkin. Baik, Ya, izin share Pak Kiai. Wah. Pak Kiai. Wah, saya mau lah kalau dipanggil Kiai ini. Iya, jadi ini share sedikit. Kebetulan ini memang saya sepakat ya kalau dikatakan bahwa pesantren itu adalah tempat teraman ya, teraman di situasi pandemi. Itu yang saya rasakan ya. Kebetulan anak saya mondok di salah satu pondok pesantren dan saya pinginnya udah nggak usah pulang. Kemarin kan biasanya ada perpulangan 10 hari di bulan Maulid. Dia telepon ya, ini nanti ada perpulangan 10 hari. Saya dalam hati saya mudah-mudahan nggak jadi pulang gitu kalaupun diizinkan pondok. Kenapa? Saya khawatirnya itu malah di luar pesantren itu lebih rawan dia gitu kan. Apalagi sudah masuk zona merah di provinsi tempat pondoknya berada. Nah, saya memang berpikir bahwa sistem pesantren ini ibarat negara dalam negara, ya. Ibarat negara dalam negara. Kenapa? Saya contohkan aja ya, pesantren Gontor ya, anak saya mondok di Gontor. Oh, di Gontor ya. Nggak peduli gitu, mau ada bantuan dari pemerintah, mereka tidak masalah gitu kan, karena semua SDM dan lain sebagainya mereka memberdayakan potensi yang ada di pondok. Dan saya yakin dan percaya ketika pesantren-pesantren yang di daerah niru manajemennya, gaya manajerialnya Gontor ya, karena ini yang menjadi referensi utama kita dalam pengelolaan pondok pesantren, saya yakin pondok pesantren di mana saja itu bisa maju. Dan dalam tanda kutip bisa terbebas dari kekangan ya regulasi yang ada di dunia pendidikan kita secara umum. Karena contoh saja ya, sekarang anak-anak kan udah kurang lebih udah mau 2 tahun ini belajar online, dan akhir-akhir ya sampai bulan Juni kemarin udah ada angin segar, katanya mau ada pembelajaran offline ya meskipun terbatas, sekarang malah balik lagi, nggak jadi gitu ya. Jadi ibarat main-main ini. Nah, saya sangat sepakat dengan jujur saja Gontor, mau dia zona merah, zona apa, tetap pembelajarannya itu habis Syawal mereka masuk pondok, nggak masalah gitu. Jadi orang tua aja yang harus nahan hati, nggak bisa apalagi mudif ya ke pondoknya. Jadi itu memang saya sepakat bahwa pesantren adalah tempat teraman itu sebagai sharing, dan insya Allah pengelolaan lembaga pendidikan apalagi pesantren yang ada di daerah kayaknya harus niru pondok. Contoh misalnya kayak Gontor itu nekat gitu dengan SDM yang ada gitu, dan mereka berani membatasi ya, kalau nggak setuju dengan aturan pondok ambil aja anaknya keluar aja dari Gontor gitu ya. Gontor nggak butuh, kita yang butuh Gontor. Itu sekedar share Pak Kiai. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Febi Ismail, luar biasa ya tadi saya kira penting sekali soal kemandirian itu ya, pendirian lembaga pendidikan, dan saya kira pesantren menjadi salah satu bukti nyata kan soal kemandirian itu. Iya, gimana Pak Kiai Ahmad Salihuddin? Saya harus panggil Kiai juga ini supaya lebih berberkah. Berberkah. Masa dipanggil Ustadz kayak anak SMA saja? Iya, silakan Pak. Silakan Pak ya. Ya saya juga sepakatlah dengan Bu Febi ya. Bahwa pesantren itu yang pertama dia memiliki kemandirian, dengan mandiri dia bisa hebat gitu loh kira-kira. Tetapi dalam konteks COVID saya masih melihat begini, tetap pesantren harus membuka diri dengan pengetahuan baru begitu. Karena ada juga ya kita tidak bisa menutup mata bahwa ada kiai yang menjadikan hoax itu sebagai referensi pengetahuannya gitu. Jadi ada juga kiai yang saya dengar masih mengatakan bahwa ya waktunya mati ya mati gitu, tanpa memiliki pemahaman tentang protokol kesehatan misalnya begitu. Ya itu saya kira juga perlu. Jadi tapi kasus dari 3 pesantren yang saya teliti itu saya menemukan itu luar biasa sekali. Saya menemukan tentang betapa pesantren itu menjadi aman karena dia memiliki sistem pengetahuan yang bagus tentang protokol kesehatan yang diadaptasi gitu ya, yang diadaptasi. Jadi tidak kemudian
apa yang disampaikan oleh nakes begitu itu diambil secara mentahan begitu, tapi dikontekstualisasi sesuai dengan kebutuhan pesantren. Mereka memakai masker ketika ada gurunya itu yang berasal dari luar pesantren. Gitu. Ketika ada guru dari luar pesantren, dia harus memakai masker. Ketika misalnya ada kunjungan, tidak lagi boleh kunjungan offline, tapi harus menggunakan kunjungan online gitu. Kalau harus orang tuanya memaksa, misalnya ini kasus di MBI di yang di Pacet. Ini belum saya temukan yang di Jambi ya, tapi ini di Pacet misalnya. Kalau ada orang tuanya karena hebat misalnya mengunjungi anaknya yang ada di pesantren, maka si anak begitu orang tuanya pulang, si anak langsung dikarantina. Misalnya begitu. Itu luar biasa. Saya kira ketika seperti ini, pesantren tetap akan menjadi tempat yang aman, yang sangat aman. Daripada anaknya yang hafalan Al-Quran misalnya tiba-tiba main game terus. Nah, ini gimana ya? Tak pikir memang dari Manado sebagai kawasan minoritas katakan begitu di Islam itu perlu juga saya kira Pak Arhan menggaungkan ini gitu. Jadi misalnya kan ada juga sekolah-sekolah berbasis asrama kan itu mungkin perlu diajak duduk bersama merembukkan itu. Karena kalau nggak seperti itu, bukan hanya anak-anaknya yang terlantar, asramanya juga akan terlantar kan, gitu. Karena banyak juga asrama-asrama itu yang bergantung kepada biaya operasional dari siswa, gitu. Ya kalau PKP kan sudah besar sekali ini. Kalau yang kecil-kecil itu gimana nanti kan? Misalnya itu dimensi lain yang belum saya teliti, Pak. Jangan-jangan ada dimensi ekonominya gitu. Ya. Mungkin nanti Bu WD3 ya itu bisa teliti juga. Nanti saya buat proposal nih untuk penelitian berikut nih, manajemen pesantren nih. Boleh. Dalam menghadapi COVID kan, manajemen COVID-19 ya. Ya. Pemeliharaan sarprasnya barangkali. Iya. Iya, saya kira menarik ya, Pak Salihudin, apa yang kita diskusikan bersama tadi, saya kira banyak memunculkan ide-ide baru untuk bisa kita riset bersama. Saya kira mungkin juga nanti ada studi komparatif ya antar fenomena pesantren di Jogja dan di Manado misalnya. Jadi bisa jadi proyekan bersama ya kira-kira. Bagus. Klaster kajian strategis ya, Bu? Muhammadiyah Boarding School ya. MBS, Muhammadiyah Boarding School. Iya, Muhammadiyah Boarding School. Nah, itu kan saya kira bisa kita diskusikan bersama ke depan ya. Mungkin kita akan akhiri ini Pak Kiai. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan tadi sekaligus dengan keterbukaan kita ketawa-ketawa ini akan menambah imun kita ini. Kira-kira menjadi vaksin eksternal lah ketawa-ketawa ini untuk menambah imun kita. Nah, saya kira masih banyak hal yang bisa kita diskusikan. Mungkin juga karena terbatas waktu ya, kita mungkin akan segera mengakhiri. Tentu kami di IAIN Manado, terutama di LPU2M, mengucapkan banyak terima kasih Pak Kiai Ahmad Salihudin sudah mau berbagi waktu bersama dengan kita. Kita tahu ini kan lockdown di ini sore-sore begini biasanya romantis dengan keluarga bersama ya, cuma karena kita minta untuk bisa share bersama akhirnya waktunya tersisa begitu. Kita ucapkan terima kasih, mudah-mudahan seluruh pahala pengajian kita ini kita sampaikan ke Pak Ahmad Salihudin dan keluarga. Semoga bisa sehat walafiat, terjauh dari COVID-19 amin. Dan bisa aktif seperti biasa lagi. Saya kira itu Pak Dr. Ahmad Salihudin dan seluruh teman-teman jamaah sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Kita nantikan pengajian LP2M di sesi berikutnya dengan pembicara dan narasumber yang berbeda. Terima kasih sekali lagi. Mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Siap. Terima kasih banyak. Izin pamit. Ya, izin pamit. Sharingnya. Terima kasih. Mudah-mudahan terlindungi ya dari COVID.
Amin, 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 Bu amin. Felbi. Makasih banyak. Ya, ya. Oke, pamit. Izin maaf, Siap, siap. Pak Kepala. Ya, ya, Liv, ya, ya. Makasih.